Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 23 Desember. 4 masa udara dingin kontinental melanda Taiwan. Suhu serendah 7,3 derajat Celcius pada hari ini tercatat di desa San Juan, Miaoli. Gelombang masa udara dingin kontinental berikutnya diperkirakan akan tiba di Taiwan pada hari Jumat. Akibat dampak pendinginan radiatif, Taiwan berpotensi mencatat rekor suhu rendah baru. Mulai hari ini dan besok, salju sporadis berpeluang turun di pegunungan di atas 3.500 meter. Tanggal 26, masa udara dingin menuju selatan, suhu wilayah utara Taiwan akan turun terlebih dahulu. Masa udara dingin kontinental beralih ke selatan tanggal 27. Suhu di seluruh Taiwan akan menukik tajam. Suhu akhir pekan menghangat sebentar, cuaca beralih menjadi dingin kering. Namun gelombang angin monsun timur lainnya akan tiba pada tahun baru minggu depan. Depresi tropis TD30 diperkirakan akan terbentuk menjadi taifun pabuk paling cepat pada malam ini dan tidak akan berdampak langsung pada Taiwan. Namun uap air yang dihasilkan sirkulasi periferal akan membawa curah hujan di berbagai wilayah Taiwan mulai hari ini dan besok. Hari Natal merupakan masa puncak musim belanja. Kasus penipuan terkait belanja online kian merajalela, mencapai 55 kasus pada hari kemarin. Mayoritas melibatkan sindikat penipu yang menyamar sebagai pembeli dan menipu penjual online. Kerugian finansial yang diderita melampaui 4,12 juta dolar Taiwan. Maraknya modus penipuan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Ada yang berkedok sebagai kurir untuk mengambil uang, ada juga yang langsung menggelapkan uang korban secara daring. Akhir-akhir ini, komunitas yang menjual barang bekas seperti matras angin dan monitor komputer di Facebook menjadi incaran sindikat penipuan yang menyamar sebagai pembeli dan menipu penjual untuk mentransfer uang. 会声称，他卖场的他未签署金流服务协议啊，或是托运条款等等，那要求呢，他点选这个假卖家提供的连结网址。 Salah satu trik dari pembeli palsu adalah mengaku tidak bisa melakukan pemesanan dan mengatakan telah mencari jasa ekspedisi, kemudian meminta korban mengklik situs untuk menandatangani syarat pengiriman. Saat ini, petugas bank palsu akan muncul untuk meyakinkan korban bahwa proses verifikasi memerlukan pemotongan uang terlebih dahulu yang nantinya akan dikembalikan. Salah satu penjual mentransfer 29 transaksi dalam 4 jam dan mengalami kerugian lebih dari 1 juta dolar Taiwan. Sementara penjual satunya lagi mentransfer 17 kali dengan kerugian 1,08 juta dolar Taiwan dan baru sadar tertipu saat saldo tidak mencukupi. 我都已经有，其实都有各自都已经交给平台端了，那我还要再给你干嘛？就想你就是诈骗啊！ Modus penipuan pembeli palsu menipu penjual telah menduduki peringkat 5 besar dalam laporan harian di situs resmi, mencapai 55 kasus dengan total kerugian melebihi 4,12 juta dolar Taiwan pada tanggal 22. Menyambut Natal yang bertepatan dengan musim belanja, polisi mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam setiap transaksi daring agar tidak tertipu. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan perkeretaapian Taiwan pada tahun pertama pasca proses korporatisasi diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun pendapatan dari penjualan bento diperkirakan berpeluang mencapai rekor tertinggi. Bento stick perusahaan perkeretaapian Taiwan atau TRC seharga 60 dolar Taiwan telah habis terjual pada sekitar pukul 9 pagi. Bento dengan harga 100 dolar Taiwan yang lengkap lauk pauknya juga menjadi produk populer yang digandrungi banyak orang meski di luar jam makan. 我买6个。觉得他们便当是好吃，好吃。它还有一种那个控肉的更好吃。 TRC mengembangkan berbagai rasa baru untuk bento pada tahun 2024. Pendapatan penjualan juga mencatat angka tertinggi dalam sejarah, melampaui nilai sebelum pandemi sebesar 748 juta dolar Taiwan. Namun kerugian di sektor transportasi masih berlanjut, diperkirakan mencapai 12 miliar dolar Taiwan pada tahun ini, lebih tinggi dari kerugian tahun lalu. TRC menyatakan pengelolaan tetap dan penyusutan nilai kendaraan terus meningkat sejak proses korporatisasi. Dengan peningkatan pendapatan usaha sampingan, TRC berharap aliran kas dapat mencapai titik impas pada 2026. Asosiasi Pariwisata Perkeretaapian Taiwan atau TRTA menyampaikan harga tiket berkaitan langsung dengan kelangsungan operasi transportasi jangka panjang. Selain itu, juga berharap pemerintah dapat menanggung tiket diskon bagi lansia. Dewan Direksi TRC sempat membahas kenaikan tarif untuk pertama kalinya pada September tahun ini, tapi ditolak. Kementerian Transportasi dan Komunikasi atau MOTC baru-baru ini menetapkan tarif kereta api hingga Imlek 2025 tidak berubah dan diskusi pragmatis akan diadakan setelah liburan Imlek berakhir. Total pembelanjaan wisatawan yang mengunjungi Taiwan tahun lalu mencapai 270 miliar dolar Taiwan dengan rata-rata pembelanjaan harian sebesar 5.900 dolar Taiwan per orang. Namun angka ini belum mencapai tingkat sebelum pandemi.
MOTC menetapkan target pembelanjaan individual para wisman pada tahun depan sebesar $6.300 Taiwan per hari. Ada saja antrean untuk memberi kuliner terkenal meski harus melawan suhu dingin. Selain menikmati kuliner Taiwan, agenda turis untuk berbelanja juga banyak. 对对对，食物啦，你们的伴手礼很好吃。 Hasil analisis Ditjen Pariwisata terhadap pasar Wisman tahun 2023 menunjukkan turis asing yang datang ke Taiwan mencapai 6,487 juta orang dengan rata-rata durasi inap bertambah 1,9 malam dibanding sebelum pandemi. Namun rata-rata pengeluaran harian berkurang 7,78% menjadi $5.900 Taiwan dibanding sebelum pandemi. Kementerian Transportasi dan Komunikasi atau MOTC menargetkan pengeluaran rata-rata Wisman bisa mencapai sekitar $6.300 Taiwan pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Ditjen Pariwisata telah mulai merancang strategi untuk meningkatkan daya tarik belanja wisatawan. 我们的免税商店里面的酒跟名牌包其实是最便宜的，甚至跟泰国做比较的话，我们都会比它还便宜2成。 Ditjen Pariwisata juga berharap kawasan bisnis yang berbeda bisa meluncurkan souvenir yang khas untuk mendorong pembelanjaan. Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Divisi Perdagangan Kementerian Ekonomi untuk memperkuat pemasaran agar Wisman bersedia singgah lebih lama dan meningkatkan peluang belanja. Besok lusa adalah hari Natal dan ini merupakan waktu tersibuk bagi desa Sinterklas di Finlandia. Warga bukan cuma harus membuka dan membaca surat-surat dari seluruh dunia yang berisi permohonan kepada Sinterklas, namun juga harus segera keluar untuk mengantarkan hadiah. Tahun ini kantor pos Sinterklas juga menerima surat yang berasal dari Taiwan. Sambil berjalan di atas salju, Sinterklas mengangkut kantong hadiah besar menuju kereta rusa dan bersiap-siap untuk mengantarkan hadiah. Sinterklas sibuk membaca surat yang dikirim oleh anak-anak dari seluruh dunia. Sehubungan dengan kemelut di seluruh dunia pada tahun ini, Sinterklas tidak hanya mengucapkan selamat berlibur kepada semua orang, namun juga menyampaikan harapan terkait perdamaian dunia. Kantor Sinterklas sibuk memilah ratusan ribu surat dari seluruh dunia. Mereka menyampaikan mayoritas surat tahun ini berasal dari Asia, khususnya Taiwan. Sejumlah wisatawan juga berbondong-bondong ke desa Sinterklas selama masa ini untuk merasakan suasana Natal. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan simulasi kembang api di Taipei 101. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.